Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Tatapan mata Wang Lin benar-benar tenang. Dia berani datang ke sini sendirian, berani menginjakkan kaki di planet 1000 ilusi, dan berani membunuh untuk mencapai keluarga Huan. Itu semua karena ide gila yang dimilikinya. Ketika memikirkan roh pendendam di dalam mutiara penentang surga, hati Wang Lin merasakan gelombang kesakitan. Hal-hal di dunia ini tidak dapat lepas dari karma. Penyebab karma kemarin akan menjadi karma hari ini. Hanya dengan menyelesaikan karma seseorang dan membiarkan kotoran kembali menjadi kotoran, membiarkan debu kembali menjadi debu, siklus dapat lengkap. Wang Lin perlahan menutup matanya. Dalam jiwa asalnya, panggilan yang menentukan bergema. Pertarungan ini sudah berakhir. Aku akan membebaskanmu. Tawa gila segera keluar dari jiwa asal Wang Lin. Energi iblis yang pekat menyebar ke seluruh dunia dan muncul bersamaan dengan tawa ini. Energi iblis ini begitu pekat hingga menyebabkan api iblis muncul di langit. Energi itu langsung bertabrakan dengan energi spiritual surgawi dari sosok yang berjalan mendekat. Di dalam api iblis, asap hitam pekat keluar dari atas kepala Wang Lin. Asap hitam ini mengembun menjadi sosok iblis bertanduk tunggal. Setelah muncul, dia mengeluarkan tawa gila lainnya. Suaranya memiliki daya tembus yang tak terbatas, seperti paku tajam yang dapat menembus dunia. Wang Lin berencana untuk memurnikannya menjadi jiwa asal keduanya. Setelah 1 abad pemurnian, yang berhasil dilakukan Wang Lin hanyalah memperdalam kendalinya atas jiwa itu, tetapi tidak benar-benar bisa memurnikannya. Setelah tanda kendali dipasang padanya, kekuatan jiwanya menjadi tidak aktif, sehingga kekuatannya sangat berkurang. Jika dia benar-benar terbangun, maka Wang Lin akan kesulitan mengendalikannya. Pada saat iblis yang tersebar itu muncul untuk pertama kalinya, ekspresi leluhur keluarga Huan menjadi pucat pasi. Dia mundur beberapa langkah sambil menatap sosok iblis itu untuk waktu yang lama sebelum menunjukkan ekspresi pahit. Jadi ini kartu asnya. Huan Fengsen tersentak dan merasa senang dengan keputusannya sendiri saat itu. Semua murid keluarga Huan di belakangnya juga merasakan hal yang sama. Jantung Qian Kuizi dari keluarga Qian berdebar kencang. Iblis yang tersebar ini terlalu kuat. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, ketika dia melihat iblis yang tersebar, dia benar-benar menggigil. Sangat mengerikan. Apa sebenarnya iblis ini? Tidak heran dia berasal dari kuil surgawi guntur. Dia memiliki terlalu banyak kemampuan. Binatang guntur, boneka, ilmu pedang, dan iblis ini. Orang ini pasti orang yang sangat penting di kuil surgawi guntur. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memiliki semua ini? Adapun orang tua keluarga Su itu tergerak untuk pertama kalinya. Kekuatan jiwanya bahkan menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia menatap sosok iblis yang bersebaran itu. Iblis yang tersebar, iblis yang diciptakan oleh iblis kuno. Iblis yang tersebar itu muncul dan tertawa mengerikan setelah aumannya. Dia melesat keluar dari kepala Wang Lin ke udara dan berubah menjadi sosok yang sangat besar. Dia bahkan tidak melihat sosok surgawi yang datang ke arahnya, tetapi menatap tajam ke arah Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini akan memenuhi perjanjianmu dan membantumu dalam pertempuran ini. Tetapi jika kamu tidak melepaskanku dari jejakmu setelah ini, maka bahkan jika aku harus menghancurkan jiwaku, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berbicara. Setelah pertempuran ini selesai, aku akan membebaskanmu. Bagus. Iblis yang tersebar itu langsung tertawa, lalu tubuhnya berubah menjadi kabut dan melilit Wang Lin. Energi iblisnya berubah menjadi untayan yang masuk melalui 7 lubang di tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, aura iblis yang kuat
menyebar di sekitar Wang Lin. Pada saat yang sama, dia menampar tas penyimpanannya dan baju besi iblis itu terbang keluar. Baju besi itu segera melilit Wang Lin lalu membentuk baju besi iblis yang kuat di sekujur tubuhnya. Selama proses ini, Wang Lin menunjukkan ekspresi kesakitan, namun tatapannya menjadi lebih dingin dan ada asap hitam bergerak di matanya. Itulah sebabnya Wang Lin datang sendiri karena ide gila yang dimilikinya ini. Jika dia ingin membunuh Liu Mei yang dilindungi oleh leluhur keluarga Huan, maka itu mustahil. Bahkan dengan bantuan pelindung surgawi itu juga mustahil. Keluarga Huan sudah ada selama bertahun-tahun, jadi mereka pasti punya sesuatu yang istimewa. Tentu saja Wang Lin mengerti akan hal ini. Itulah sebabnya dia menyerah pada iblis yang tersebar, apalagi itu tidak dapat dimurnikannya. Sebaliknya, dia membangunkannya dan memberinya kebebasan untuk bertarung demi dirinya. Meskipun iblis yang tersebar itu kuat, namun jejaknya tidak sederhana. Karena ditempatkan dengan bantuan iblis kuno Bailuo, jejak ini berisi mantra dari Bailuo dan tercetak di dalam jiwa iblis yang tersebar itu. Bahkan dengan kekuatan iblis yang tersebar, ia tetap tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Biasanya, ketika dikendalikan oleh Wang Lin, dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil kekuatannya. Namun kali ini berbeda. Di bawah panggilan Wang Lin, dia telah sepenuhnya terbangun. Karena kepribadian iblis yang tersebar itu, dia biasanya tidak akan berkomunikasi dengan Wang Lin. Namun jejak di tubuhnya terlalu kuat. Jadi bahkan setelah sepenuhnya terbangun, jejak itu tidak dapat meninggalkan jiwa asal Wang Lin. Bahkan jika dia berhasil, jejak itu masih harus meninggalkan akarnya di jiwa asal Wang Lin. Akibatnya, dia membuat perjanjian dengan Wang Lin untuk kebebasannya. Bukannya dia tidak ingin menempati tubuh Wang Lin setelah terbangun, tetapi dengan adanya jejak di sana, semuanya tidak berguna. Sekarang Wang Lin telah memberinya kesempatan. Selama dia berjuang untuknya, maka Wang Lin akan memberikannya kebebasan. Namun karena iblis kuno Bailuo, kecuali kultivasi Wang Lin telah mencapai tingkat tertentu, mustahil untuk melepaskan segelnya. Namun iblis yang tersebar itu punya pemikirannya sendiri. Selama Wang Lin memberinya kebebasan, dia yakin dapat menghancurkan segel iblis kuno Bailuo dalam beberapa ratus tahun. Pada saat itu, dia akan benar-benar bebas. Iblis yang tersebar itu memasuki kepala Wang Lin. Api iblis muncul di mata Wang Lin saat dia berjalan menuju sosok surgawi. Dia tidak menggunakan mantra apapun dan langsung melemparkan pukulan ke arahnya. Saat ini Wang Lin dalam keadaan terpisah. Tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar dan semua energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya telah berubah menjadi energi iblis dalam sekejap. Dengan jiwa iblis yang tersebar memasuki tubuhnya, semuanya menjadi energi iblis. Pukulan ini mengandung kekuatan iblis yang tersebar dan kekuatan baju besi iblis. Pukulan ini berubah menjadi naga yang terbuat dari cahaya hitam saat menyerang sosok surgawi. Tangan kanan sosok surgawi itu membentuk segel dan menunjuk ke depan. Energi spiritual surgawi di sekitarnya segera mengembun membentuk pusaran raksasa. Dia melesat ke arah naga hitam dan dalam sekejap, keduanya berubah menjadi ketiadaan. Sosok surgawi itu menarik tangannya dan membuka lengannya. Masing-masing tangannya memiliki segel yang berbeda dan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di sini dari seluruh planet 1000 ilusi. Melalui metode misterius, energi spiritual tersebut diubah menjadi energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi ini terlalu padat dan kemudian mengembun seperti orang gila di atas tangan kanan sosok surgawi. Dalam sekejap mata, tiba-tiba terjadi celah dalam siklus energi spiritual di planet 1000 ilusi. Pada saat ini,
planet seribu ilusi tidak memiliki energi spiritual. Metode ini membuat mata Wang Lin menyipit, tetapi iblis yang mengendalikan tubuhnya tersenyum dingin. Mantra transformasi surgawi belaka itu hanyalah mantra dari cabang klan iblis kuno, dan kamu berani menunjukkannya di hadapanku. Tatapan mata Wang Lin masih tenang, tetapi energi iblis di sekitarnya menjadi semakin kuat. Di bawah kendali iblis yang tersebar, dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya dan berkata, "Iblis kuno." Kedua kata ini diucapkan dalam bahasa Ordo kuno. Pada saat ini, tangan kanan Wang Lin membentuk cakar dan dikelilingi oleh api iblis. Api itu meninggalkan tubuhnya dan membentuk cakar iblis raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Menjangkau tanah di bawahnya, Wang Lin berbicara sekali lagi dengan kata-kata dari Ordo kuno. "Ambil jiwa planet ini." Pada saat ini, planet seribu ilusi bergetar dan aura kuno mulai muncul. Genggaman iblis yang tersebar mampu menarik keluar jiwa planet seribu ilusi. Jika kamu menggunakan semua energi spiritual di planet ini, maka aku akan menggunakan jiwa planet ini. Mari kita lihat mana yang lebih kuat. Iblis yang tersebar itu tertawa dan melepaskan api iblis dalam jumlah yang sangat banyak. Meskipun tubuhnya dikendalikan oleh iblis yang tersebar, Wang Lin masih memiliki koneksi langsung di tubuhnya. Ini memberinya kesan yang sangat mendalam tentang mantra ekstraksi jiwa planet iblis kuno dan memungkinkannya untuk mendapatkan beberapa pencerahan. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin melihat mantra penghisap jiwa. Dulu di tanah roh iblis, dia melihat Tanlah mengeluarkan gunung surgawi dan menghisap jiwa gunung itu. Adegan saat itu sangat mengejutkannya. Mantra semacam ini sangat kuat dan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dan dikuasai oleh kultivator biasa. Sekarang setelah dia mampu merasakan sendiri bagaimana iblis yang tersebar itu mengendalikan tubuhnya dan mencabut jiwa planet, dia dapat melihat bahwa mantra ini jutaan kali lebih mendalam daripada mantra milik Tanlah. Segala sesuatu di dunia, bahkan setiap helai rumput memiliki kehidupan, dan itu berarti mereka memiliki jiwa. Jiwa-jiwa ini sangat sulit dipahami dan tidak mungkin dilihat, tetapi mereka dapat dirasakan dengan jelas. Misalnya, jika seorang manusia melihat ke atas puncak gunung yang tinggi, dia merasakan guncangan dan tekanan. Tekanan itu berasal dari jiwa gunung. Mata manusia hanya bisa melihat gunung, sedangkan tekanan jiwanya hanya bisa dirasakan. Jika gunung dan sungai pun memiliki jiwa, tentu saja planet kultivasi yang dipenuhi energi spiritual pun demikian. Berbeda sekali dengan saat energi spiritualnya diambil. Kali ini planet tidak bergetar sedikit pun, tetapi aura yang sangat kuno muncul dan perlahan menyebar seolah-olah planet itu telah terbangun. Aura kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat terbentuk hanya dalam ratusan ribu tahun. Itu adalah sesuatu yang terbentuk perlahan selama bertahun-tahun tanpa kegembiraan atau kesedihan. Aura ini hanya berisi rasa keterikatan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aura ini mencakup segala sesuatu di planet ini. Iblis yang tersebar itu mengendalikan tubuh Wang Lin dan mengulurkan tangan kanannya. Auranya mulai berkumpul di telapak tangannya seperti orang gila. Dan dalam sekejap mata, aura itu berubah menjadi kabut abu-abu. Aura kuno terus menyatu dengan kabut abu-abu dan memadat. Ledakan yang terdengar seperti sambaran petir datang dari kabut abu-abu. Mungkin itu ilusi, tetapi pada saat ini, Wang Lin merasa seperti planet seribu ilusi tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Rumput layu, sungai menghilang, dan puncak gunung retak. Dengan kabut abu-abu di tangannya, iblis yang tersebar itu tertawa dan kemudian menyerang langsung ke arah sosok surgawi. Iblis yang tersebar itu bergerak seperti kilat dan mendekati sosok surgawi dengan jiwa planet seribu ilusi.
Wang Lin merasa bahwa tubuhnya telah menyatu dengan jiwa planet 1000 ilusi. Serangan ini bukan dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan seluruh planet. Sosok surgawi itu juga melangkah maju dengan semua energi spiritual surgawi yang diubah dari semua energi spiritual di planet 1000 ilusi. Dia melambaikan tangannya dan langsung menyerang iblis yang tersebar. Dua mantra yang tak terbayangkan semakin mendekat hingga akhirnya bertabrakan dan menimbulkan ledakan. Suara gemuruh menggema di seluruh planet. Pada saat ini, sekitar 30 hingga 40% urat nadi di planet 1000 ilusi runtuh. Hal ini menghasilkan gelombang kejut kuat yang menyebar ke segala arah. Dampak dahsyat itu membuat seluruh anggota keluarga Huan langsung mundur. Mereka mulai mengaktifkan energi spiritual dan energi surgawi di dalam tubuh mereka. Mereka merasa jika tidak melakukan ini, dampaknya akan menyebabkan tubuh mereka runtuh. Sosok surgawi tiba-tiba runtuh menjadi asap dan mulai menghilang. Pada akhirnya, sepotong batu giok muncul kembali. Saat batu giok itu muncul, serangkaian suara berderak terdengar darinya. Kemudian batu giok itu hancur dan berubah menjadi debu yang disaksikan oleh seluruh anggota keluarga Huan. Namun saat batu giok itu hancur, seberkas cahaya putih keluar dari batu giok. Cahaya putih itu membentuk tirai cahaya yang menutupi segala sesuatu dalam radius 5 km. Wajah leluhur keluarga Huan pucat pasi. Keluarga itu telah menyampaikan pesan ini. Jika batu giok itu pecah, maka akan ada satu mantra pertahanan lagi yang tersisa. Namun mantra itu sangat lemah. Satu-satunya manfaatnya adalah memberi keluarga Huan waktu di saat krisis untuk melarikan diri, lalu menyerah atau bunuh diri, atau bahkan meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Tangan kanan iblis yang tersebar itu bergetar dan kemudian jiwa planet 1000 ilusi lenyap. Aura kuno menyatu kembali dengan bumi dan berangsur-angsur menghilang. Orang yang paling diuntungkan dalam pertempuran ini adalah Wang Lin. Pertempuran menggunakan mantra semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dialami oleh seseorang dengan tingkat kultivasi seperti dirinya. Baik itu sosok surgawi atau iblis yang tersebar, keduanya memiliki kekuatan seorang kultivator tahap kedua. Bagi Wang Lin, pertempuran ini seolah-olah telah membuka pintu yang tertutup rapat untuknya. Pada saat ini, sebuah celah kecil muncul di pintu. Hal itu memungkinkannya untuk secara pribadi merasakan kekuatan dari langkah berikutnya. Ini adalah kekuatan langkah kedua. Dibandingkan dengan Tanlah, leluhur keluarga Huan, Qian Kuiji, yang semuanya juga berada di langkah kedua, jelas bahwa mereka baru saja dianggap memasuki langkah kedua. Ternyata kultivasi langkah kedua ini terlalu mengerikan. Pikiran Wang Lin terguncang. Selama pertempuran ini, iblis yang tersebar memberinya manfaat yang tak terbayangkan dengan mengendalikan tubuhnya. Iblis yang tersebar hanya menggunakan satu mantra, tetapi mantra ini diaktifkan melalui tubuh Wang Lin. Segala sesuatu yang tersembunyi ketika melihat dari luar ditampilkan dengan jelas di hadapan Wang Lin. Ini termasuk cara energi spiritual surgawi bergerak di tubuhnya dan aura yang memerintah ketika mengekstraksi jiwa. Bahkan pelindung surgawiku tidak dapat menahan satu serangan dari salah satu mantra ini. Kultivasi tahap kedua sangat kuat. Setiap pertempuran dapat dengan mudah menghancurkan planet kultivasi. Ini sangat mirip dengan adegan yang kulihat saat aku menerima warisan dari dewa kuno. Bukan hanya Wang Lin, bahkan anggota keluarga Huan semuanya tampak tercerahkan setelah pertempuran ini. Seolah-olah dunia baru telah terbuka bagi mereka. Namun dibandingkan dengan Wang Lin, keuntungan mereka benar-benar tidak berarti. Kesempatan seperti ini terlalu langka di dunia ini. Berapa banyak kultivator tingkat kedua sekuat Ling Tianhou yang akan mendatangi seseorang
dan bertarung dengan seseorang yang juga berada di tingkat kedua. Jika kultivator tingkat kedua benar-benar ingin bertarung dengan serius, mereka akan datang sendirian. Mereka juga jarang bertarung dengan mengendalikan tubuh orang lain. Pada saat ini, iblis yang tersebar masih mengendalikan tubuh Wang Lin untuk melihat ke bawah layar cahaya energi spiritual surgawi dan mendengus pelan. Tangan kanannya membentuk kepalan tangan dan dia melancarkan pukulan. Hanya sebuah pukulan biasa saja sudah menyebabkan ledakan sonik. Pukulan ini membawa serta energi iblis yang tebal saat jatuh di layar cahaya. Retakan muncul pada layar cahaya tetapi tidak runtuh di bawah tabir cahaya. Wajah leluhur keluarga Huan tampak pucat pasi. Huan Fengsen langsung berkata dengan nada yang serius, "Leluhur, serahkan Liu Mei." Meskipun Wang Lin hanya seorang kultivator ascendant, namun harta dan mantra magisnya terlalu kuat, terutama setelah iblis yang tersebar muncul. Bahkan jika kultivasi leluhur tidak jatuh, leluhur keluarga Huan tetap tidak akan sebanding dengannya. Leluhur keluarga Huan menatap Huan Fengsen yang tidak jauh dari sana dan mengalihkan pandangannya. Kemudian dia menatap Liu Mei dengan muram. Leluhur keluarga Huan ragu-ragu sejenak dan perlahan berbicara. "Liu Mei?" Namun sebelum dia selesai berbicara, Liu Mei menatapnya dengan mata indahnya. Dia menyingkirkan rambut yang berserakan di belakang kepalanya dan berkata dengan lembut, "Guru, jika Liu Mei pergi, aku pasti akan mati." Pada saat yang sama, layar cahaya energi spiritual surgawi menahan serangan iblis yang tersebar, dan bahkan lebih banyak retakan muncul. Ketika layar cahaya akan runtuh, tawa arogan iblis yang tersebar datang dari luar. Ekspresi leluhur keluarga Huan tampak muram. Dia hanya tidak mau menyerahkan Liu Mei seperti ini. Namun jika dia tidak menyerahkannya sekarang, begitu iblis yang tersebar itu turun, mustahil baginya untuk melawannya dengan kekuatannya sendiri. Keluarga Qian tidak akan membantunya dan keluarga Su telah berjanji untuk membantu tetapi masih belum muncul. Jadi jelas ada sesuatu yang salah. Saat ini dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Liu Mei dan berkata, "Liu Mei, karena kamu akan mati jika keluar, mengapa kamu tidak menyerahkan domainmu kepada orang tua ini? Dengan bantuan domainmu, aku dapat menyelesaikan dao iblis surgawi tanpa identitasku, dan kemudian aku mungkin memiliki kesempatan." Dia mengangkat Liu Mei sebagai muridnya karena dia telah menunjukkan jejak 10.000 ilusi iblis surgawi dao. Leluhur surgawi keluarga Huan pernah meninggalkan 2 mantra domain. Keduanya adalah dao iblis surgawi dan dao tanpa identitas. Namun dao iblis surgawi terlalu sulit, jadi hingga hari ini tidak ada seorang pun di keluarga Huan yang berhasil mempelajarinya. Kedua mantra ini sebenarnya terpisah. Domain itu seharusnya adalah dao iblis surgawi tanpa identitas, dan ini terbentuk sebelum alam surgawi runtuh. Leluhur surgawi keluarga Huan telah terjerat dengan iblis surgawi dan telah bergabung dengannya. Dia memperoleh pemahaman dalam domain ini. Namun makhluk surgawi tidak mengolah domain, jadi dia mengambil pemahaman ini dan menghadiahkannya kepada keturunannya. Setelah keluarga Huan kehilangan perlindungan mereka saat alam surgawi runtuh, mereka mampu mempertahankan posisi mereka dengan kokoh berkat dao iblis surgawi tanpa identitas. Namun kejayaan mereka tidak ada lagi. Karena domain 10.000 iblis surgawi Liu Mei, Huan Wuqing tergoda. Agar lebih mudah melahapnya nanti, dia menurunkan kultivasinya sendiri untuk mengubah garis keturunannya. Dia juga mempercepat kultivasinya. Meskipun hal ini tidak akan menghentikannya untuk meningkatkan level kultivasinya, hal itu membuatnya hanya mampu mencapai tahap yin dan yang.
Hasilnya dia akan berada dalam kondisi penuhnya dan tidak akan menimbulkan masalah apapun saat dia melahapnya di masa mendatang. Dia telah memperhitungkan semuanya dan hanya perlu menunggu Liu Mei mencapai tahap yin dan yang. Kemudian, setelah domainnya mengalami transformasi dan menjadi dao iblis surgawi 10.000 ilusi yang sebenarnya, dia akan melahapnya dan mengolah domain sejati keluarga Huan, dao iblis surgawi tanpa identitas. Namun semua ini dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Lin, seseorang yang datang entah dari mana. Daripada menyerahkan Liu Mei, dia mungkin akan melahapnya sekarang dan berharap masih mendapatkan jejak 10.000 ilusi dao iblis surgawi. Di masa depan, dia hanya perlu tekun memahami dao dan mungkin dia akan mencapai Grand Dao suatu hari nanti. Dengan pemikiran ini, Huan Wuqing menatap Liu Mei dan matanya menunjukkan tatapan aneh. Mata Liu Mei tampak tenang. Dengan kecerdasannya, dia telah melihat beberapa petunjuk saat mereka berada di sistem bintang aliansi. Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun yang menunjukkan kebaikan kecuali kepada orang yang dicintainya. Bahkan jika ada, pasti ada tujuan di balik semua itu. Namun kekuatan Huan Wuqing bukanlah sesuatu yang dapat dia tolak. Dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan dibawa ke sistem bintang seluruh langit serta menerima ritual garis keturunan. Sejak Huan Wuqing bersedia merusak kultivasinya untuk membantunya mencapai puncak tahap akhir Ascendant, dia yakin bahwa Huan Wuqing ini memiliki motif tersembunyi di balik semua ini. Akan tetapi, dia tidak berdaya untuk melawannya. Dengan statusnya sebelumnya sebagai murid Sujaku, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahayanya meningkatkan level kultivasi seseorang secara paksa? Liu Mei segera berkata dengan lembut, "Kamu harus berjanji padaku dua hal." Huan Wuqing mengangkat kepalanya untuk melihat layar cahaya dan dengan cepat berkata, "Bicaralah." Jika dao iblis surgawi 10.000 ilusi Liu Mei sudah lengkap, maka dia bisa menyalakannya begitu saja. Namun daunnya masih belum lengkap, jadi jika dia tidak mau melepaskannya, maka kemungkinan besar daunnya akan runtuh sebelum dia berhasil meningkatkannya. Liu Mei segera berkata dengan lembut, "Hal pertama yang harus dilakukan adalah membantuku membunuh Wang Lin." Tatapannya menembus layar cahaya ke arah Wang Lin. Matanya menunjukkan jejak kebencian yang sangat rumit. Bahkan sampai sekarang, kebenciannya terhadap Wang Lin masih memenuhi hatinya. Kebencian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri rasakan agak tidak nyata. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, dia tidak bisa melupakan masa muda yang dia lihat beberapa ratus tahun yang lalu di sekte Heng Yue. Yang lebih tidak bisa dilupakannya adalah kelembutan Wang Lin terhadap Li Muan. Peristiwa di makam Sujaku itulah yang benar-benar menyulut kebenciannya. Setelah dia meninggalkan planet Sujaku dan mengetahui bahwa dia hamil, kebenciannya menjadi semakin kuat. Akan tetapi, domain kejam 10.000 ilusinya lah yang membuat dia tidak dapat benar-benar mengetahui jati dirinya yang sebenarnya. Pada akhirnya, kehangatan dan sentimen tetaplah emosi. Perbedaan antara keduanya sangat kecil, namun jaraknya sangat jauh. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.